Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Sehat semua kan? Oke, hari ini kita mau beribadah, ibadah sekolah minggu biarpun di rumah masing-masing. Bunda mau mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita, menyiapkan Alkitab, agar kita semua bersama-sama mengikuti ibadah Pelkat PA. Ya, mari kita menyanyi lagu, mari kita bergembira untuk memulai ibadah ini. Adik-adik, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di hari ini kami anak-anak-Mu Pelkat PA mau beribadah. Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar ibadah ini dari awal sampai akhir mau jadi di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur. Kita membaca dari kitab Mazmur, Mazmur pasal 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Allah perlindungan orang-orang saleh untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Mut Laben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Dan saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita buka Alkitab kita dari kitab Rut pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-14. Rut pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Ya, kita baca mulai dari sekarang. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke arah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada anak laki-laki lagi yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu dan minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah keluarga yang pada saat itu negaranya sedang dilanda kelaparan, yaitu di tanah Israel. Lalu mereka atau keluarga itu meninggalkan Betlehem atau Yehuda atau Israel tadi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kepala keluarga itu bernama Elimelek, istrinya bernama Naomi, dan anak-anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Untuk bertahan hidup, mereka pergi ke Moab, dan tinggallah mereka di sana.
Akan tetapi, di sana Elimelek atau suami Naomi meninggal. Akhirnya, Naomi tinggal bersama dengan kedua anaknya. Kemudian, anak-anaknya Naomi yaitu Mahlon dan Kilion menikah dengan gadis Moab yang bernama Rut dan Orpa. Yang sebenarnya orang Israel itu tidak boleh menikah dengan orang dari bangsa asing. Karena bangsa asing atau Moab itu penyembah berhala atau bukan penyembah Tuhan. Akan tetapi beberapa tahun kemudian Mahlon dan Kilion meninggal juga adik-adik. Sedih sekali kan? Ya, sedih sekali. Di tengah-tengah kesedihan itu, Naomi tidak sendiri. Naomi masih bersama dengan kedua menantunya, yaitu Rut dan Orpa. Pada suatu hari, Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah airnya, ke kampung halamannya, yaitu Bethlehem, dan diikuti kedua menantunya itu. Ketika di perjalanan, Naomi meminta Rut dan Orpa agar kembali kepada orang tuanya, karena Naomi sangat sayang kepada menantunya, supaya mereka bisa hidup bahagia. Adik-adik, ternyata Rut dan Orpa tidak mau. Mereka tetap akan ikut Naomi atau mertuanya itu. Tapi Naomi mendesak atau memaksa supaya menantunya jangan ikut bersamanya. Akhirnya Orpa menurut apa kata Naomi. Hanya Rut saja yang betul-betul tidak mau pisah dengan Naomi. Dia akan mendampingi mertuanya sampai akhir hayatnya. Ibu Naomi mengizinkannya dan mereka pergi ke Yehuda. Dan mereka tinggal di Bethlehem, bekerja di ladang saudara dari Elimelek sebagai pemungut sisa-sisa jelai gandum yang sudah dipanen. Dari pekerjaan itu, Naomi dan Rut dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dengan baik dan bahagia. Jadi adik-adik, kita harus belajar seperti Rut ya adik-adik ya. Ya, dia kan tidak mementingkan diri sendiri. Misalnya sekarang adik-adik nih di rumah kan misalnya disuruh orang tua harus mau ya. Misalnya disuruh cuci piring, nyapu, jaga adik ya. Jangan mementingkan diri sendiri, suruh jaga adik malah mainan sendiri. Itu nggak boleh ya. Kalau misalnya suruh cuci piring untuk orang banyak itu malah piringnya sendiri yang dicuci. Itu nggak boleh ya dek ya. Kalau yang sudah bisa cuci piring, sudah bisa jaga adik, sudah bisa nyapu, harus bantu mamanya. Dan juga adik-adik, dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita tidak boleh malas adik-adik ya. Seperti Rut dan Naomi, mereka tidak malas ya. Kita harus rajin adik-adik. Apalagi kalau kita sebagai pelajar, kita harus belajar dengan rajin. Supaya kita mendapatkan nilai yang terbaik, kita harus berserah diri kepada Tuhan. Dengan cara berdoa, baca Alkitab, ibadah, dan memuji Tuhan. Sehingga bisa mendatangkan berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tidak lain jalan selamat.
Adik-adik, kita akan berdoa syafaat dengan pokok-pokok doa. Pertama, doa buat kedua orang tua, kakak maupun adik. Yang kedua, kita akan berdoa untuk teman-teman sekitar kita, sekolah dan gereja. Yang ketiga, kita akan mendoakan para pelayan di gereja, bunda dan kakak layan kita. 4, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita, terkhusus berdoa agar virus COVID-19 atau Corona segera berakhir. Terakhir, kita tutup dengan doa Bapa kami. Amin. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita bawa persembahan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadilah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus menyertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus menyertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di tengah kau ada, di rumahku kau ada, karena Engkau Yesus. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah pimpin ibadah kami dari rumah kami masing-masing. Hingga saat ini kami sudah menyelesaikannya. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.